Saya menghadiri Rakornas yang penting, dan tema Rakornasnya itu merawat Indonesia. Ini saya kira menjadi komitmen bersama dari semua elemen bangsa, termasuk mahasiswa Hindu, bagaimana kita merawat Indonesia. Yang kita rawat adalah keutuhan bangsa, kesatuan, karena Indonesia memang majemuk. Kalau tidak dirawat, potensi konfliknya sangat besar sekali. Dan itu perlu kita rawat supaya tetap utuh dan konsensus nasional kita jaga. Yang kedua adalah kekayaan alam Indonesia kita. Potensi yang besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita rawat. Ya, kita kembangkan, kita kelola dengan baik melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga dan inovasi, dan berbagai upaya-upaya pengembangan sumber daya manusianya, sehingga kelestarian daripada kekayaan alam kita ini tidak hanya bisa dinikmati oleh kita, tapi juga dinikmati oleh generasi yang datang, dan menjaga supaya Indonesia ini tetap menjadi masyarakat atau tempat yang layak huni bagi kita secara berkelanjutan. Barangkali itu yang saya mendorong mereka untuk mengambil peran penting, ya, baik dalam forum-forum nasional maupun juga itu saya kira. Kaitannya dengan kunjungan kerja Pak Presiden ke luar negeri, mungkin sudah ada hasil yang bisa disampaikan dari pertemuan Pak Presiden di Ukraina, Pak? Saya kira nanti beliau sendiri yang akan mengumumkan, supaya hasilnya itu supaya beliau sendiri, ya, jadi nanti beliau yang akan menyampaikan hasilnya seperti apa. Barangkali itu lebih tepat, ya. Kalau dengan G20 Pak, harapan yang ya, kita harapannya G20 ini itu membangun persahabatan dunia, ya, membangun kesejahteraan bersama, ya, bangkit bersama, maju bersama. Sebab akibat pandemi itu banyak negara yang mengalami, ya, kemunduran, bahkan juga kebangkrutan. Nah, kita ingin tidak ada satu negara yang kemudian juga bangkrut akibat itu. Kemudian bagaimana kita membangun kerjasama yang baik ini, dan supaya negara-negara yang maju itu bisa memberikan bantuannya, dorongannya, fasilitasnya kepada negara-negara. Itu barangkali yang dalam semua hal. Assalamualaikum Bapak Pres, Emir Media Indonesia. Ini soal terkait daerah otonomi baru di Papua, yang daerah otonomi baru di Papua, pemekaran. Oh. Ini kan walaupun sudah disahkan oleh kemarin di tingkat awal oleh DPR, nah kenyataannya kan MRP, Majelis Rakyat Papua, dan juga mayoritas masyarakat di level bawah di sana masih tetap nolak. Bahkan sudah ada ancaman juga untuk, ya, melakukan kekerasan lah. Nah, ini kemudian bagaimana upaya untuk upaya pemerintah untuk, ya, supaya tidak terjadi kekerasan yang paling utama. Terus kedua, bagaimana untuk meredam, ya, penolakan ini ke depannya, karena kan kemarin aja ada penembakan satu aparat TNI meninggal di Kiwirok, Pegunungan Tengah. Nah, ini gimana Pak Wapres sebagai mungkin juga koordinator untuk urusan Papua ini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemekaran itu kan salah satu upaya untuk memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat. Artinya dengan dibagi wilayah ini, jadi tidak jauh dari satu koordinasi menjadi koordinasi yang lebih dekat kepada masyarakat. Ini tujuannya untuk lebih mudah melayani masyarakat dalam rangka mensejahterakan. Nah, kalau pelayanannya itu
terlampau jauh seperti hanya satu provinsi, itu kurang bisa terlayani dengan baik. Dan kita komitmen bahwa mereka yang akan menjadi pimpinan itu memang kita utamakan adalah orang asli Papua. Ya, karena itu DPR sudah melakukan berbagai penjajakan, sudah melakukan RDPU, pendapat umum, kemudian sudah melakukan penjajakan di beberapa daerah di Papua. Bahkan sudah banyak, gubernur sendiri sudah menandatangani persetujuannya. Jadi ya bahwa masih ada satu dua pihak, saya kira itu tidak mayoritas, tidak mencerminkan mayoritas. Bahwa ada ya, tetapi yang menurut hasil penelitian bahwa hasil berbagai penelitian di semua daerah itu mereka mendukung adanya pemekaran karena mereka memang ingin lebih bisa terlayani dengan lebih cepat, lebih baik. Upaya kita, pemerintah tentu akan terus melakukan sosialisasi, akan dialog bersama mereka dan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi kepada mereka. Ya. Kenalkan, saya Ardito dari Kompas.com, Pak. Bertanya mengenai rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak yang sudah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR. Undang-undang ini antara lain mengatur hak cuti bagi ibu sama 6 bulan, lalu hak cuti bagi suami sama 40 hari. Ini bagaimana pandangan pemerintah terhadap RUU ini, Pak? Apakah akan menjadi prioritas juga bagi pemerintah untuk segera disahkan, untuk segera ditindaklanjuti? Iya, saya kira pemerintah komitmen lah untuk undang-undang yang bisa membawa kebaikan untuk ibu dan anak ya. Jadi saya kira itu kalau sudah menjadi rancangan dan kita membahas bersama dengan DPR, tinggal membuat rumusan-rumusan yang lebih baik lagi ya, supaya ibu dan anak itu memang terlindungi ya. Baik, satu lagi Pak Wapres. Ya, saya kira di dunia ini tidak ada negara yang tidak berhutang. Amerika sendiri yang kuat juga ada hutangnya. Tentu saja dengan sudah kita perhitungkan tidak akan merusak kedaulatan negara. Itu sudah pasti. Ya, karena itu semuanya itu sudah diperhitungkan dan pemerintah dengan perhitungan mampu untuk membayar kembali hutang itu dengan baik sesuai dengan rencana. Seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Selama ini kan juga begitu. Kemudian kita berhutang, kemudian kita bayar, kemudian lunas, kita berhutang lagi. Negara-negara mana yang tidak? Amerika saja berhutang. Cina juga berhutang. Cina sendiri juga berhutang juga kepada negara di Timur Tengah. Jadi memang di dalam hubungan kita antar negara nasional itu selalu ada saling membantu dalam bentuk tidak gratis, tidak cuma-cuma, pasti ada saling memberi hutang, memberi bantuan. Kita juga kalau sudah mampu juga akan membantu orang lain dalam bentuk juga hutang. Ini bagian dari, cuman bentuknya ya jangan memberatkan dan tidak memberatkan. Dan Indonesia sudah memperhitungkan itu tidak akan memberatkan Indonesia. Berkali itu.